Ah, tes, tes, satu, dua, tiga. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Sekarang ini kita akan masuk bahas tentang Papua. Hmm, Bahas tentang Papua sebagai yang dinubuatkan dalam Alkitab. Hmm, Jadi ini slide-nya, nubuatan Alkitab tentang Papua. Hari ini tanggal 3 Maret oleh saya, John Nalali, pemimpin dari organisasi Pembebasan Papua Barat atau West Papua Liberation Organization. Saya mau jelaskan sedikit tentang nubuatan Alkitab tentang Papua. Nah, di sini nanti kita bahas tentang itu, kita bongkar ayat-ayatnya satu-satu menurut pandangan Alkitab. Ya, sebelum kita mulai ya kita lihat dulu ini dia punya kronologis bumi. Nah, sesuai dengan dia punya ilmu geologinya dengan ilmu teologinya. Nah, ini mulai dari saat penciptaan bumi ini, nah, sekitar 4.108 apa billion years lalu. Nah, jadi dari mulai saat pembentukan bumi ini, terus nanti masuk ke air bah yang float ini, habis air bah, Nuh keluarga yang selamat, baru nanti dapat apa Sem Ham Yafet punya turunan lagi, dari Ham dapat apa Nimrod, baru Nimrod bangun Menara Babel ini. Ah, dari Menara Babel, ah, terus di situ sampai muncul apa Babilonia lagi. Ah, sebelum apa sebelum Babilonia dari Nuh baru ke Abraham. Abraham masuk tanah Kanaan, baru nanti ke Mesir, baru nanti kembali lagi Salomon bangun kembali apa Musa pimpin balik, baru masuk ke Salomon bangun bait suci. Setelah bait suci terus Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar kasih hancur itu menara apa bait suci. Nah, dan Babilonia kasih hancur. Nah, terus nanti Cyrus dengan media Persia datang lagi kasih hancur itu Babylon. Nah, terus dorong bangun bait suci lagi yang kedua. Nah, yang kedua ini dibangun lagi. Nah, terus Yunani lagi masuk lagi. Nah, habis Yunani baru Romawi lagi. Romawi lagi baru sampai Herodes muncul sampai Yesus Kristus lahir. Terus Yesus mati. Nah, setelah itu setelah Yesus mati ya sudah dia bangkit, terus setelah itu dia terangkat. Nah, dari zamannya Yesus setelah Mesias sudah sesudah Yesus lahir itu sampai masuk ke sekarang ini. Nah,
sampai dari Yesus sampai kejatuhan Romawi lagi. Romawi jatuh, gara-gara gunung itu hantam dorong kota Pompeo itu hancur, jadi langsung Romawi hancur dengan sendirinya. Nah, dari Romawi itu pecah kerajaan-kerajaan lagi Vatikan, dari Vatikan lagi muncul Inggris, Spanyol, Prancis, dan lain-lain negara-negara di Eropa. Baru mulai berkembang negara-negara itu lagi sampai hari ini, today. Dan nanti setelah itu sudah nanti penghancuran bumi terus pengangkatan. Nah ini kronologisnya seperti begitu. Nah, jadi kita mulai satu-satu lagi. Kita bahas pelan-pelan satu persatu. Nah, sekarang ini kita sedang memasuki satu era di mana seluruh nubuat dalam Alkitab harus digenapi menjelang kedatangan Yesus kedua kali sebagai Raja. Termasuk juga pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran yang ditandai dengan penyingkapan pewahyuan lewat mimpi atau penglihatan atau nubuat atas semua lapisan umat manusia. Nah, seperti di kitab Yoel jelaskan, nah kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, jadi ini Yoel sudah jelaskan bahwa nanti Tuhan akan kasih apa curahkan dia punya roh jadi orang bisa mimpi, bisa dapat penglihatan atau bisa bernubuat. Nah, jadi di sini kita fokus di tentang nubuatan yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Nah, di sini kita fokus di Yesaya. Nah, jadi contoh di Yesaya 49 ayat 2, nah, di sini jelaskan bahwa nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan, hal-hal yang baru hendak kuberitahu, hal-hal yang baru hendak kuberitahu, hendak kuberitahukan sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Jadi di sini ya saya sudah kasih tahu duluan sebelum hal-hal yang akan muncul, dia sudah kasih tahu duluan ini. Jadi dia punya nubuatan ini yang kita bahas di sini. Jadi kita fokus di nubuatan Yesaya ini. Nah, sekarang kita lihat tahapan akhir dari pemisahan bangsa-bangsa ini di seluruh muka bumi ini dibagi berdasarkan apa arah mata angin ini. Jadi utara, selatan, barat, timur berdasarkan 12 itu pembagian bumi ini berdasarkan 12 wilayah apa 12 wilayah bumi ini dibagi berdasarkan 12 suku dari Israel itu. Nah, di sini kita pulangan 32:8 sampai 9 jelaskan bahwa ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya Yakub, ialah milik yang ditetapkan baginya. Nah, di sini 12 wilayah bumi ini dibagi berdasarkan 12 turunan suku Yakub itu, suku Israel itu. Nah, jadi di sini yang dibagi berdasarkan ini, 4 penjuru mata angin ini. Nah, jadi ada di utara,
Jadi di bagian utara nanti kita jelaskan menurut pandangannya Yesaya bagaimana. Nah, jadi ini pintu-pintu gerbangnya yang ada di apa nama-nama 12 wilayah ini ya, yang ada di pintu di Bait Suci di Yerusalem. Jadi dari apa pusat bumi ini sebenarnya kalau menurut Alkitab ya harusnya ada di Israel di sini. Tapi karena pengaruh Vatikan Romawi ya mereka rubah kasih pindah ke Greenwich di London sini. Seharusnya di sini bukan di sana. Bahwa pusat bumi itu ada di Yerusalem dan ujung buminya nanti di mana nanti kita lihat. Nah, jadi di antara pintu-pintu ini 12 wilayah pintu gerbang ini 12 sini wilayah bumi ini nah, nanti kita fokus di yang Golden Gate ini menurut pandangannya saya. Kenapa sampai dikasih nama itu? Jadi apa 12 suku itu berdasarkan dia punya ini empat penjuru alamat angin. Oke. Nah, di sini kita perbesar lagi. Nah, ini dia punya 12 itu turunan suku itu Yakub itu turunan Israel. Nah, jadi nanti kita fokus di Golden Gate ini yang turunan dari suku Benyamin. Nah, menurut pandangan Israelnya apa Nabi Yesaya bagaimana? Nah, ini pemisahan bumi dan bangsa-bangsa ini dipisahkan apa ikut pergeseran lempeng benua. Contohnya dulu bumi masih satu benua nih sekitar 220 juta tahun lalu nih masih satu benua nih. Terus masuk ke 170 juta tahun dia sudah mulai terpisah. Nah ini antara Laurasia dan Gondwana sudah pertama namanya Pangea baru kedua nih Laurasia dan Gondwana pecah lagi. Nah, habis itu Gondwana pecah lagi jadi beberapa bagian ini masuk di 90 juta tahun lalu nih sudah terus masuk ke 35 juta tahun lagi pica-pica lagi tak lepas lagi. Nah setelah pica-pica ini manusia dan bangsa-bangsa itu juga ikut pergeseran ini lempeng benua ini. Nah, jadi dulu masih satu benua ini benua Pange ini yang kemungkinan dulu es mencair dan air bah itu jadi 12 suku itu pertamanya masih apa Nu punya anak-anak tinggal di satu benua ini baru nanti mereka berpencar itu yang sudah langsung ikut dulu apa pergeseran lempeng ini akhirnya seperti sekarang ini. Nah, ini yang apa prosesnya seperti begini. Nah ini yang sesuai dengan rancangan Tuhan yang saat ini. Nah, jadi pas sampai di apa ini sudah tahap akhir dari proses apa pembentukan bumi seperti yang di kronologinya tadi. Nah, sudah dijelaskan sampai ini tahap akhirnya di sini sampai kelahiran Yesus di situ. Nah, waktu Yesus terangkat juga di kisah para rasul sudah dijelaskan itu di kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Yerusalem, Yudea, Samaria ada di Israel, tapi ujung bumi ini yang ada di mana? Nanti kita lihat nanti di Yesaya yang akan bongkar itu. Nah, jadi ini tahap akhir dari proses pemisahan itu bangsa-bangsa tadi ikut lempeng-lempeng benua itu. Jadi ini sudah tahap terakhirnya di sini yang sesuai dengan rancangan Tuhan di sini.
Nah, makanya dia bagi apa pembagian apa bangsa-bangsa itu berdasarkan itu 12 pintu apa 12 suku Israel tadi itu. Nah, ini kita lihat lagi di Alkitab. Nah, ini. Nah, jadi di kitab Wahyu juga jelaskan dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah dan di atas pintu pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama kedua belas suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Nah, ini di Wahyu 21 ayat 12 sampai 13. Nah, di sini pintu gerbang di bait suci yang Salomo bangun ini dibagi. Jadi ada di bagian utara ada 3 pintu gerbang, selatan ada 3 pintu gerbang, bagian barat 3 pintu gerbang, dan bagian timur juga ada 3 pintu gerbang. Nah, salah satu contoh. Nah, dan dari pintu-pintu ini, pintu-pintu yang lain dalam kondisi terbuka. Contohnya seperti ini, Damascus Gate ini. Nah, sedangkan pintu timur ini kan tertutup. Nah, waktu itu juga terbuka, tapi waktu apa Kaisar Ottoman dari Turki datang kuasai ini Yerusalem langsung di dia langsung apa takut nubuatan Yesaya itu jadi dia langsung takut raja itu nanti masuk dari timur arah timur makanya dia cormati pintu timur ini dan tertutup sampai sekarang. Padahal Yesaya sebelumnya bilang pintu ini kan harus tertutup. Tapi dulu Salomon bangun akan terbuka. Nanti Ottoman ini yang datang tutup akan dan ternyata Ottoman ini dia yang datang genapi apa yang Yesaya tulis itu. Jadi dia yang dia sendiri yang tutup akan itu. Jadi secara tidak sengaja Ottoman dia jalankan itu nubuatan yang di Yesaya tulis duluan. Nah, dari pintu-pintu ini Golden Gate-nya nih yang pintu timur ini kan ada 3 pintu lagi di situ. Nah, tapi yang lebih fokus di sini Golden Gate. Nah, ini karena pintu emasnya di situ dan di situ paling banyak emasnya di situ sudah karena Golden Gate dinamakan dengan Golden Gate. Nah, seperti di Yeskiel 44 ayat 1 sampai 2 jelaskan, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Jadi Tuhan Allah Israel ini sudah masuk waktu itu. Waktu Yesus mau disalibkan kan dia dibawa lewat pintu itu, timur itu. Nah nanti Ottoman datang lagi baru dia tutup. Jadi ternyata apa Ottoman sudah dengan Herodes sudah jalankan apa nubuatannya Yesaya ini, ya Yeskiel ini. Nah, dan ini dia punya peta pintu timurnya ada di bawah ini. Nah, dan ini diperbesar lagi. Nah, dan pintu timurnya sebagai Golden Gate-nya ini. Nah, ini yang ada tanda panah ke sana lagi nih yang diperbesar lagi nih. Jadi pintu timur ini dan Ottoman taruh mayat-mayat yang Muslim punya kuburan di pintu timur ini karena dia tahu bahwa nanti raja itu akan kembali, Yesus akan kembali dan masuk lewat pintu ini. Jadi taruh mayat-mayat sini nanti orang yang bangkit duluan di bagian timur ini. Nah, dan ini Ottoman yang tutup pintu itu. Dia secara tidak sengaja dia jalankan itu nubuatan Yeskiel apa iya Yeskiel
Nah, sekarang pembangunan bait suci yang pertama oleh Salomon, kedua nanti oleh Persia ada orang, terus nanti Herodes juga bangun tapi dia bongkar lagi. Baru sekarang ini orang baru rehab-rehab lagi. Nah, tapi di Sakaria 6 ayat 15 ada jelaskan juga bahwa orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan alam. Nah, jadi nanti orang dari jauh ini yang nanti datang lagi bangun ini bait suci yang tidak tahu ketiga keberapa ini. Nah, di sini kita lihat lagi nubuatan Yes, nubuatan Yesaya ini di sini dijelaskan di Yesaya 41 ayat 1 sampai 2, dengarkanlah aku dengan berdiam diri hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru, biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap saat, di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Nah, di sini selain di Yesaya ini juga diperkuat lagi di dalam Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur. Kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Nah, anak manusia ini siapa? Yaitu Yesus itu. Dan sekarang ini di Yesaya 41 ini, di sini jelaskan bahwa siapa yang bisa menggerakkan dia dari timur. Nah, di sini ada Yesaya jelaskan di sini bahwa Yesaya perintahkan untuk dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru, biarlah mereka datang mendekat. Jadi pulau-pulau ini yang apa membuka diri untuk bangsa-bangsa dari luar datang bergabung untuk memaksa untuk membuka jalan untuk sang raja itu masuk. Nah, jadi yang siapa yang bisa menggerakkan dia dari timur? Ah, berarti ini orang-orang yang tinggal di pulau-pulau. Ah, pulau-pulau di sebelah timur di mana? Di sini nanti kita lihat di peta dunia. Nanti kita bisa ketahuan pulau-pulaunya ada di mana. Nah, lanjut. Wah, yang lagi. Oh. Nah, ini kita lihat di peta dunia ini. Tadinya kan ya saya bilang siapa yang menggerakkan dia dari timur? Ada pulau-pulau. Nah, sebelah timur. Tadi kan pusat bumi kan di Yerusalem. Sebelah timurnya ke sini pulau-pulaunya ada di mana? Nah, ini di sini pulau-pulau di bagian timur ini kan mulai dari sini ada Indonesia, ada Filipina, ada pokoknya Australia, Vanuatu, Papua New Guinea, Solomon, Jepang dan segala macam Hawaii sampai yang bagian timur ini sampai terakhir di Eastern Island. Nah, tapi kalau di garis Greenwich apa itu kan sudah masuk bagian barat, bukan bagian timur. Hawaii ke sana sudah bagian barat. Nah, karena lihat jadi punya koordinatnya di sini kan sampai di sini saja, bagian timur sampai di sini. Pas di 180 derajat bujur timur.
Nah, di sini pulau-pulau yang bagian timur ini kita bisa lihat di sini, antara di sini. Berarti yang bisa gerakan untuk raja itu masuk orang-orang dari timur ini yang berdiam diri di pulau-pulau ini. Nah, berarti dan kita bisa tebak dari mana nanti kita cari tahu lagi. Oke, lanjut. Nah, sekarang nubuatan Yesaya. Sebab itu, permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, kurus merana aku. Celakalah aku, sebab para penggarong menggarong. Ya terus menerus mereka melakukan penggarongannya. Di Yesaya 24 ayat 15 sampai 16. Nah, di sini Yesaya jelaskan bahwa apa Tuhan suruh permuliakan nama Tuhan Allah Israel itu di tanah-tanah pesisir laut. Berarti menunjukkan pulau-pulau. Nah, setiap pulau ada dia punya pesisir-pesisir. Nah, tapi di sini apa tertulis bahwa mereka yang memuji Tuhan di sebelah timur ini kurus merana, dapat tindas, dapat tindis. Karena para penggarong datang terus melakukan penggarongan, jadi orang tindis, orang sampai hancur di situ. Uh, jadi sudah jelas di sini bahwa pesisir-pesisir yang ada dari ujung bumi kami dengar apa ada pujian penyembahan pada Tuhan, tapi semuanya dapat sikat hancur. Dan di sini kita lihat dari ujung dari arah timur ini tanah pulau-pulau yang tadi saya jelaskan ini saya 24 ini. Di sini ini ada pulau-pulau di semua nih dari Polinesia, Melanesia, Mikronesia ini sampai di Melayu juga termasuk ini sampai di sebagian di Filipina, Jepang. Nah, Filipina ini di sini apa? Di sini kita lihat mana yang kalau Filipina kan mayoritas Katolik. Cuma Mindanao sedikit yang Muslim. Orang itu yang dapat tindas. Tapi orang kan tidak apa menyembah Yesus itu. Orang kan menyembah Muhammad, keturunan Kedar. Nah, jadi orang bukan. Nah, lihat di pulau-pulau ke sini, semua pulau-pulau di sini, negara-negara Pasifik semua ini semuanya enjoy, happy, hidup enak, tidak ada yang dapat tindas di situ. Di wilayah Mikronesia, Polinesia, itu semua happy-happy, enjoy life. Tapi ada satu wilayah di sini yang bagian timur ini, di sini ada Indonesia, ada Malaysia. Malaysia juga apa? Di situ Malaysia juga mayoritas Muslim lah. Nah, sedangkan di Indonesia ini mayoritas Muslim. Tapi di bagian timur dari Indonesia ini ada yang percaya Yesus yang apa? Di sini kita dari ujung di sinilah sudah ujung bumi ini dan dengar ada pujian di sini. Tapi para penggarong datang kasih hancur semua di situ. Jadi sampai dapat tindas, dapat kuras sampai menderita tidak punya apa-apa. Jadi mau lawan apa penggarong ini juga sulit karena di saya sudah bilang ini bahwa nanti orang tindis sampai hancur-hancuran di situ. Jadi ini sudah jelas-jelas di sini saya jelaskan bahwa ujung bumi itu sudah Papua ini yang sekarang dapat tindas. Walaupun dapat tindas, tapi ada orang sembah Tuhan di situ. Puji-pujian selalu sama Allahnya Israel itu. Dan kita lihat, nah, lanjut lagi nubuatan Yesaya. Di sini Yesaya 40 ayat 10 sampai 11. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya.
baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan desa-desanya yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Nah, di sini ya saya bilang penduduk ujung bumi itu ah, harus naik berseru-seru di atas puncak gunung, gunung-gunung batu itu. Ah, karena di sana di ujung bumi itu kota-kota desanya semua dikuasai Kedar. Kedar ini siapa? Kedar ini Ismail anak laki-laki nomor dua. Ismail ini kan anak dari Abraham. Abraham punya anak kan apa anak itu dari istri kedua itu Hagar. Dari istri pembantu itu Hagar itu. Nah, sedangkan Sarah anak itu yang dapat ini apa Yakub ini. Ah, jadi Ismail ini dia punya anak kan ada 12. Pertama kan apa apa Abdel apa ya, saya lupa itu dia punya anak punya ada 12. Abdel, Mipsam, terus apa Kedar lah. Kedar nah anak kedua nih. Nah, Nebayot, terus apa lagi. Kedar ini anak kedua. Dia ini yang pertama kali bikin kerajaan Islam mula-mula di sana. Timur Tengah sana sampai menyebar-menyebar sampai masuk ke apa pulau-pulau ini juga. Kan bikin kerajaan-kerajaan di Indonesia ini. Jadi dong punya turunan-turunan itu kan tinggal di tanah-tanah pesisir itu ya. Dan kita kalau lihat di Pulau Jawa dia punya pesisir itu dari Sumatera punya pesisir itu Kedar kuasai. Contoh mulai dari Aceh, dari Bangka, dari Sumatera Barat itu Kedar kuasai semua pesisir itu sampai turun ke selatan di Palembang, terus putar ke bagian barat apa Belawan, Bitung, apa Riau, Bangka, Balitung dan lain-lain semua Kedar kuasai. Tapi kalau di Sumatera gunung-gunung Kristen yang kuasai. Sama juga dengan di Jawa. Pesisir dari Jakarta, Pantura, Pekalongan, Brebes, Indramayu, sampai Semarang, sampai Surabaya sana tuh Kedar kuasai. Tapi kalau cek di Pulau Jawa, gunung-gunung, itu Kristen, Buddha, Hindu yang kuasai di atas. Sama dengan di Kalimantan juga begitu. Pesisir Kedar kuasai. Tapi kalau di gunung-gunung, Taradang. Sama dengan di Sulawesi juga begitu. Mulai dari Makassar, Buton, Bau-Bau, Banggai, Bitung, Pantoloan, dan lain-lain. Semua Kedar kuasai. Tapi kalau ke gunung-gunung, Kristen hampir kuasai. Macam Toraja lah, macam-macam di sana. Ke Maluku juga pun sama. Kedar kuasai pesisir. Di Papua juga hanya di bagian barat sedikit saya di Fak-Fak dan Kaimana dengan Raja Ampat. Tapi itu di pesisir saya. Tapi rata-rata di gunung-gunung Kristen pegang semua. Nah, jadi di sini sudah jelas. Ya, saya sudah jelaskan ini. Dan orang lihat sekarang ini desa-desa Kedar kuasai, tapi orang di Papua sekarang kuat memuji Allahnya Israel itu. Walaupun dapat tindas, tapi tetap berdiri terus. Nah, di sini Tuhan suruh orang-orang di ujung bumi ini harusnya naik ke bukit-bukit batu di gunung-gunung sana, baru naik berseru-seru di situ. Berdoa, berpuasa, dan beriman di situ supaya nanti orang lihat tuh kuasanya ada di mana. Bisa terjadi kah tidak? Atau Alkitab salah atau mungkin saya yang salah. Karena ini ya saya yang perintahkan di sini. Di saya 42 ini jelas. Jadi hamba Tuhan ini apa ujung penduduk di ujung bumi ini harus naik ke Bukit Batu.
Seperti dulu Tuhan Yesus juga mudah tertangkap dia naik ke Bukit Zaitun baru dia berdoa di batu. Itu makanya di Ishak ini juga naik ke Bukit Batu tiap pagi itu jam 3 berdoa di atas. Dan inilah orang-orang yang ditindas tapi tetap berdiri memuji Tuhan terus dari ujung bumi ini. Berarti di sini sudah jelas ini ujung bumi dan rahasianya itu apa? Orang-orang ini harus naik ke berseru-seru di atas puncak gunung-gunung sana. Tidak perlu lawan Kedar dengan kekuatan ini, tapi pergi saja naik ke gunung-gunung berdoa sana. Baru nanti lihat toh apa yang terjadi. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini di Yesaya 42 ayat 12 sampai 13. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia mengekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Nah, di sini juga ya saya sudah bilang, orang harus memberikan pujian. Caranya yang tadi, saya pertama sudah jelaskan, naik ke bersorak-sorai di atas bukit batu sana. Di Papua banyak gunung-gunung batu di Papua itu. Naik ke atas sana baru berdoa di situ, bersorak-sorai minta Tuhan turun bantu. Nah, baru nanti Yesaya 42 jelaskan bahwa nanti dia akan keluar dan dia akan kasih tunjuk dia punya kuasa itu. Dan contohnya ini, Tuhan Yesus juga waktu mau di Taman Getsemani ini, jam 3 dia naik di sini di Bukit Getsemani baru dia Bukit Zaitun baru dia berdoa. Nah, kalau di Papua, Ishak ini yang naik di Gunung Batu ini, di Bukit Aitumeri ini, baru di atas batu ini dia berdoa tiap pagi, jam 3 juga. Saya juga pernah sampai di sini. Nah, ini yang dibilang dengan batu inspirasi. Kalau batu peradaban itu ada di bagian bawah. Itu yang dia jadikan mimbar, baru dia berdiri khotbah di situ. Nah, jadi di sini ya saya sudah kasih tahu dia punya rahasia-rahasia ini. Nah, tinggal bagaimana orang Papua manfaatkan ini saja untuk lawan penggarung-penggarung dan Kedar ini. Penggarung yang mendukung Kedar untuk kuasai ujung bumi itu. Nah, jadi intisarinya untuk naik ke Bukit Batu untuk bersorak-sorai di atas harus beriman dulu, baru berpuasa, baru berdoa dan memuji Yahweh di atas sana. Baru nanti lihat. Dan di sini Yesaya 42 ayat 15 jelaskan, aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering dan mau membuat kering telaga-telaga. Jadi di sini ketika hamba Tuhan dari ujung bumi ini naik memek apa bersorak-sorai di atas bukit-bukit batu baru nanti Tuhan sendiri turun bekerja untuk kasih itu layu tumbuh-tumbuhan di Kedar po tempat sana, kasih kering kandung po sungai-sungai, kasih kering dong punya telaga-telaga kah bendungan kasih segala macam di sana. Kasih tandus dong punya gunung-gunung, bukit-bukit semua. Dan di sini di Mazmur 135 ayat 7 juga jelaskan di situ. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikut hujan. Ia mengeluarkan angin dari perbendaharanya. Jadi Tuhan akan keluarkan dia punya kabut angin dari pemberhadarannya dan hujan akan kipas itu. Jadi sementara sampai di situ. Tinggal bagaimana orang Papua memanfaatkan itu. Dia punya senjata yang tadi saya bilang ada ini. Tiga ini saya kembali lagi. Ini.
Jadi untuk pengurus ULMP yang baru ini, saya sarankan laksanakan ini. Tidak perlu kalian tuntut barang lain. Tidak perlu kalian apa? Tidak perlu ULMP yang baru ini dibawa ke pimpinannya Menase, Tabuni, giring masyarakat, semua naik ke bukit-bukit, cari yang bukit-bukit batu baru berdoa di situ dan pegang dia punya kunci nih. Kamu dengan iman penuh, keyakinan, setelah itu puasa, baru berdoa, minta ke Tuhan untuk tunjukkan dia punya kuasa itu. Karena kamu tidak punya apa-apa untuk lawan para penggarung dengan kedarim. Kamu hanya bisa bersorak-sorai di atas bukit itu dan kamu memuji Tuhan, baru nanti Tuhan lihat. Tidak perlu lawan orang, tidak perlu demo-demo, tidak perlu angkat senjata. Kamu punya senjata ini, tiga ini, empat ini. Nah, caranya naik ke Bukit Batu. Yang tadi yes, saya sudah jelaskan ini. Di sana baru bersorak-sorai di situ. Karena Tuhan sudah taruh dia punya roh di atas kalian itu. Di atas hambanya yang tinggal di ujung bumi itu. Nah, dan ujung bumi ini dulunya tuh di kejadian jelaskan bahwa itu apa tempatnya Taman Eden dulu. Itu yang disebut dengan tanah Hawil yang banyak emasnya dan di apa pembagian apa bu 12 itu bangsa-bangsa bangsa-bangsa berdasarkan 12 turunan tadi yang Golden Gate-nya itu makanya di situ banyak emas di Papua sih. Jadi kemungkinan dulu keturunannya Ham dapat Kus, Kus dapat Kasdim, Kasdim dapat Nimrod, manusia pertama yang mula-mula bikin kerajaan itu. Nah, dia sudah tahu tempat itu sebagai apa? Sebagai pintu gerbangnya Tuhan. Makanya dia bikin menara yang tinggi sampai ke langit itu namanya Babel itu. Dari bahasa Akadiannya itu Bab Ilu. Bab artinya gate, Ilu artinya Allah. Jadi Bab Ilu berarti atau gate of God atau pintu gerbang Allah itu yang di bahasa Ibrani kasih nama Babel itu. Tapi Babel yang Nimrod lain dengan Babilonia yang dibawa Nebukadnezar. Cuma kadang orang pikir sama, padahal beda zaman itu. Nah, Babilonia itu dari belakang, setelah air bah itu, setelah eh, Abraham itu, Abraham nanti Musa kembali baru domba Yusuf apa, ke, Musa Harun kembali Salomo bangun kerajaan baru itu Babilonia dari belakang yang dibawa Raja Nebukadnezar itu. Nah, jadi di sini inilah senjata orang Papua di sini. Jadi saya minta untuk pengurus ULMP yang baru, jangan takut. Kalian kemarin baru mengumumkan struktur saja, dapat tahan. Sekarang kalian pergi sembunyi-sembunyi saja. Berdoa, berpuasa, beriman dengan iman full, baru puji Tuhan di atas sana. Baru nanti Tuhan lihat. Kalau saya punya tafsiran apa yang di Alkitab ini maleset. Tapi ini saya lihat sudah pas ini. Jadi sementara sampai di situ. Nanti baru kita lanjut yang lain lagi. Terima kasih untuk semuanya. Oke, ya demikian paparan saya hari ini mengenai
nubuatan Alkitab tentang Papua. Jadi nanti baru kita lanjut lain waktu lagi dengan topik yang lain lagi. Terima kasih, tetap semangat, maju, jangan takut untuk kebenaran. Tidak perlu takut dengan penggarung dengan kedar itu. Kedar dan penggarung harus lawan, tidak perlu takut. Karena kalian itu sudah ditaruh roh Tuhan ada di dalam diri, jadi jangan takut, pasti menang. Terima kasih.